Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang cara menabung lagi, dan di sini aku bakal coba kasih beberapa tips yang bisa bikin kalian jadi lebih rajin menabung dan lebih merasa menabung itu hal yang mudah, bukan hal yang sulit. So, tonton videonya sampai habis ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, aku lagi pegang uang pecahan mulai dari uang 2000, 5000, 10000, 20000 dan 50000. Aku tadinya pengen ambil juga uang 100.000, tapi aku pikir-pikir kalau 100.000 mungkin agak terlalu gede ya buat ditabung di celengan biasa. Jadi aku cuma ambil sampai uang 50.000 aja yang bakal aku kasih contoh di sini kalau teman-teman pengen nabung. Nah, di sini kan karena aku udah uang pecahan nominal yang kecil, jadi tips yang pertama untuk teman-teman yang mau nabung itu bisa disisihkan dari uang belanja sayur harian, atau misalkan untuk teman-teman yang masih sekolah bisa disisihkan dari uang sangu sekolahnya kayak gitu. Nah, di sini contoh nih untuk ibu-ibu yang punya misalkan jatah harian belanjanya itu sebesar 50.000. Nah, uang 50.000 ini usahakan untuk tidak habis dipakai belanja. Misal nih aku kasih contoh, belanja kayak ikan setengah kilo 20.000, sayur misalkan sayur bungkusan itu 5.000. Kalau memang anggota keluarganya banyak, misalkan beli 2 10.000. Terus beli bawang, lombok itu bisa di 10.000 udah campur. Tapi kalau untuk beras, minyak, gas itu nggak masuk di belanja harian ya ibu-ibu, itu masuk di jatah bulanan. Jadi jangan nanti mikirnya ini nanti makannya pakai apa, masaknya pakai apa kayak gitu. Jadi ini yang kita bahas tentang belanja harian untuk sayur mayurnya aja, untuk lauknya aja. Nah, tadi kan udah masak itu belanjanya 40.000, otomatis angsulnya ini ada 10.000. Nah, uang 10.000-nya ini yang bisa disisihkan untuk ditabung. Jadi setiap kali ada angsuran belanja itu langsung disisihkan, ditabung, jangan dipakai buat beli cemilan yang lainnya. Nah, untuk ibu-ibu udah selesai nih aku kasih contohnya. Nah, di sini aku coba kasih contoh untuk anak sekolah lagi. Kalau misalkan nih untuk anak sekolah, anggaplah sehari sangunya 30.000, udah dipakai untuk bayar ojek, PP, taruhlah 15.000, belanja 10.000. Nah, masih kesisa kan 5.000. Nah, jadi uang 5.000-nya inilah yang ditabung, dimasukkan ke dalam celengan tabungan harian kalian. Terserah sih nabungnya itu mau ditaruh di celengan atau cuma ditaruh di dompet, pokoknya ditaruh di tempat yang aman, yang nggak mungkin hilang dan yang nggak mudah kalian ambil, supaya kalian nggak asal nabung sebentar terus diambil. Nanti ada paman bakso lewat sore-sore langsung diambil tabungannya. Nah, jadi kalau aku kasih contoh tadi yang 110.000 untuk misalkan para ibu-ibu, dan untuk anak-anak itu misalkan 5.000, lumayan kan? Satu bulan yang 10.000 bisa dapat 300.000. Untuk yang 5.000 satu bulan bisa dapat 150.000. Kalau memang ada libur, anggaplah di hari liburnya 4 hari dalam satu bulan, itu jadinya ada 130.000. Kan lumayan. Kalau misalkan kalian bikin target 1 tahun itu udah dapatnya 1 juta lebih. Kalau yang ibu-ibu bahkan 3 juta lebih. Jadi nggak kerasa banget dari uang kecil. Nah, kan untuk nabung dari sisa uang belanja udah selesai dibahas. Nah, masih lanjut dengan nominal yang sama. Kali ini tips yang kedua yaitu menabung sesuai dengan nominal yang diinginkan. Jadi di dalam menabung sesuai dengan nominal yang diinginkan ini, kalian fokus aja di satu nominal yang mana yang kalian inginkan. Contoh, misalkan kalian suka nabung, komitmennya pengen nabung uang 2.000. Berarti setiap kalian dapat uang 2.000, terus ada angsuran uang 2.000, itu uangnya langsung disisihin, jangan digunakan lagi untuk belanja. Jadi uangnya yang 2.000 ini benar-benar langsung ditabung kayak gitu. Nah, sama juga dengan misalkan kalian pengennya uang 5.000 nabungnya, 10.000, 20.000, pokoknya caranya juga sama. Setiap kali nemu uang yang nominal yang kalian udah komitmenkan untuk ditabung, itu langsung disisihkan.
Nah ini aku kasih contoh, misalkan aku sekarang lagi komitmen nabung di uang 10 ribuan aja. Jadi celenganku bener-bener isinya uang 10 ribuan aja. Dan cara aku ya seperti itu, ketika aku dapat angsul uang 10 ribu, ya udah di dompet itu aku nggak bakal gunain uangnya sampai aku pulang ke rumah dan langsung aku masukkan ke celengan. Nanti di buku budgeting aku juga aku tulis kayak gitu, kemana uang aku yang 10 ribu ini. Jadi tetap ada catatannya gitu, karena jangan sampai asal ditabung aja setiap nemu uang 10 ribu tapi nggak dicatat di budgetingnya. Jadi akhirnya nanti uangnya selisih, malah bingung, nanti dikira kok bisa ya uang budgeting aku habis, padahal harusnya di dompet masih ada segini, padahal uangnya ditabungin. Jadi semua ada pencatatannya, kecuali memang dapat uangnya tidak mengganggu uang yang ada di budgeting kalian, itu ya nggak perlu dicatat, karena kalau dicatat malah jadinya nggak sinkron kan. Jadi terserah teman-teman mau nabung yang di 2.000, 5.000, 20.000, 50.000, yang penting ketika nabung itu komitmen dan konsisten. Jadi nggak masalah nominal nabung yang kecil itu, yang penting komitmen dan konsisten. Percuma nabung 100 ribuan tapi sebentar aja udah dibuka, mending nabung yang kecil tapi dalam jangka waktu yang lama, jadi nikmati hasilnya juga lumayan kayak gitu. Jadi nabung ini bukan tentang nabung hari ini besok dibuka atau bulan depan, tapi untuk jangka yang panjang. Investasi pun sama, bukan tentang hal yang hari ini kita investasi besok udah cuan, tapi untuk jangka waktu yang lama gitu. Nah selanjutnya untuk tips yang ketiga adalah buatlah suatu tujuan tertentu ketika ingin menabung, dan tujuannya itu adalah tentang kebahagiaan, tentang yang kalian inginkan, hal-hal yang ingin kalian beli, hal-hal yang ingin kalian tuju kayak gitu. Ketika kita sudah punya tujuan yang diinginkan, kebanyakan jadi lebih semangat menabungnya. Di sini aku sebagai contoh, ini aku ada bikin sinking fund mudik. Jadi nabung dengan tujuan itu jatuhnya ya mirip dengan sinking fund ya, karena sinking fund pun dari pengertiannya adalah kita menyisihkan uang untuk suatu hal tertentu yang ingin kita capai atau ingin kita beli atau ingin kita jalani tanpa harus menyita tabungan utama kita. Nah di sini aku cuma kasih contoh aja, ini di sini aku mudik kayak gitu, supaya aku nggak ganggu uang tabungan aku ketika aku mudik, makanya aku bikinlah si sinking fund ini. Tapi teman-teman bisa diganti dengan misalkan teman-teman pengen traveling, pengen beli gadget, pengen beli motor baru, pengen ada baju baru, tas baru, parfum baru, atau pengen mau lanjut kuliah, pendidikan di luar negeri atau dimanapun. Nah teman-teman bisa tuh bikin dengan tabungan dengan tujuan tertentu itu. Jadi nanti di tiap celengannya teman-teman bisa tulisin ini tabungan misalkan untuk traveling, yang satunya untuk beli gadget. Atau kalau memang nggak ingin dengan teknik manual seperti itu, teman-teman bisa nabung di rekening bank kayak gitu, nggak perlu datang ke bank lagi. Yang sejauh ini yang aku tahu adalah di Mandiri. Di Mandiri itu ada yang namanya tabungan rencana, dan teman-teman cukup punya m-banking aja, teman-teman udah bisa bikin tabungan rencana itu cuma lewat handphone, nggak perlu datang ke bank. Dengan yang penting ada tabungan utama kayak gitu. Setahu aku cuma itu, aku nggak tahu yang lain karena aku pengguna Mandiri dan aku pernah buat tabungan rencana itu, jadi makanya aku bisa menjelaskan. Kalau mungkin ada yang lain bisa share di kolom komentar, karena aku nggak bisa ngejelasin sesuatu yang nggak aku pernah coba kayak gitu. Selanjutnya untuk tips yang keempat adalah buat target jangka waktu menabung dan buat trackernya. Jadi di sini aku mau kasih contoh, ini adalah tabungan aku yang di tahun kemarin. Nah di sini aku nggak bikin target berapa nominal yang ingin aku capai, tapi target aku adalah aku nabung dengan jangka waktu yang ingin aku capai. Nah di sini contohnya aku tulis di situ 1 Mei 2021 sampai 1 April 2022. Jadi aku bikin jangka waktu 1 tahun. Kalau nominal yang di bawahnya itu aku tulis ketika di 1 tahun berikutnya ya, ini total yang aku dapetin ternyata segitu. Tapi aku nggak buat target nominalnya, aku cuma buat target tahunnya, dan aku cuma buat trackernya aja. Kenapa aku kasih tracker? Aku supaya semangat ketika aku nyilang-nyilang kotaknya nih, aku lihat ya aku udah selesai segini. Nah itu tuh aku tuh jadi lebih bersemangat menabungnya, karena kayak semakin terpacu, termotivasi supaya lebih banyak nih nyilangnya kayak gitu. Dan
kotaknya ini nggak aku hitung berapa jumlahnya, aku cuma bikin sepenuhnya aja. Satu buku ini aku tulis. Nah awalnya ini yang 2 kotak di bawah ini nggak ada, tapi ketika kemarin itu di akhir aku ternyata uangnya lebih 2, makanya aku tambahin kotak di bawahnya kayak gitu. Sebelumnya cuma sampai yang 6 kotak di atas ini aja, jadi tanpa dihitung langsung aja dibuat. Jadi fungsinya tracker cuma untuk penyemangat aja, sama memudahkan nanti sih ketika nanti sebelum akhir tahun pengen ngitung, cukup hitung dari trackernya aja, nggak perlu ngebuka di celengannya. Kalau memang teman-teman nyelengannya mungkin pakai celengannya nggak bisa dibuka. Kalau aku kemarin sih pakai botol aqua, cuma kan repot tuh ngebukain satu-satu kalau memang pengen ngitungin, karena aku orangnya suka ngitungin tabungan tapi nggak aku pakai gitu. Aku seneng aja kayak gitu, kalau lagi gabut nggak ada kegiatan aku suka nyongkelin isi tabunganku gitu. Tips berikutnya yaitu tips yang kelima adalah menabunglah di tempat yang mudah dilihat. Contoh misalkan di tempat yang bening-bening kayak gini nih. Supaya apa? Supaya semangat nabungnya. Jadi kalau ngelihat uang yang ditabung udah tebel tumpukannya, itu kan kayak makin termotivasi buat lebih rajin nabungnya supaya lebih tebel lagi uang yang dimilikin ini. Tapi jangan sampai juga ketika nabung di tempat yang bening kelihatan banyak malah jadi makin tergoda. Jadi tetap juga harus pengendalian diri yang penting. Nah sebenarnya kalau nabung di dalam pouch kayak gini nih boleh juga, tapi kalau bagi orang yang pengendalian dirinya susah, kalau menurut aku lebih baik nabung di tempat bening, yang contoh yang kayak aku biasa dulu di botol aqua, atau beli celengan yang akrilik gitu, atau misalkan ditabung di pouch kayak gini tapi taruh di tempat yang susah diambil. Karena kan kalau ditaruh cuma di bawah itu nantinya bakal mudah diambil kalau teman-teman susah ngendaliin dirinya. Tapi kalau buat teman-teman yang udah nyantai aja sih bisa ngendaliin diri, malah jadi motivasi ketika sering dilihat, ya nggak masalah nabung di tempat yang seperti ini. Atau boleh juga nabung di botol toples kayak gini nih, yang bening-bening ini. Ini tabungan aku dari bekas botol sosis, aku bikin bolongan di atasnya, baru aku tabungin uang receh ke dalam sini kayak gitu. Jadi supaya semangat aja. Tapi di sini uang recehnya aku campur sih, karena aku udah nggak fokus nabung uang recehan, makanya udah aku campur aja, nggak masalah bagi aku. Atau bisa juga nih teman-teman nabung di celengan yang ada kuncinya. Jadi dia nggak perlu bening nih, kayak contoh celengan aku yang kayak gini, dia nggak perlu bening, nggak juga celengan kaleng, nggak mudah dilihat, tapi juga aman karena celengannya ada kuncinya kayak gitu. Nah di sini juga nih celengannya aku bikin pakai target nominal kayak gitu, dan aku buat trackernya. Jadi ini adalah salah satu tabungan aku di tahun ini, makanya aku tinggalkan nabung uang nominal 2.000, 5.000 dan 20.000 kayak tahun lalu, karena aku punya target ini. Nah makanya aku ada tabungan 10.000 aja kayak gitu. Nah ini celengannya bisa dikunci, jadi aman banget. Yang penting kuncinya jangan hilang aja, dan sama teman-teman kuncinya jangan salah, dan jangan lupa nggak dikunci supaya aman. Jadi biar teman-teman tinggal kemana kayak gitu aman aja, uangnya nggak bakal hilang kayak gitu ya kan. Dan sekali kalau memang teman-teman mau ngecek, gampang tinggal dibuka aja kan, bisa dibuka nih celengannya karena ada kuncinya. Dia modelnya kayak kunci lemari gitu. Nih kita klik-klik kayak gitu, dia nanti bakal kebuka otomatis. Nah tuh dia bahannya dari pipa kayak gitu. Dan di sini ada tabungan aku nih, aku baru 2 bulan mulai nabung challenge-nya ini. Challenge-nya ini selama 1 tahun dengan nominal 8 juta itu, dan tiap bulannya beda-beda target nabungnya kayak gitu, nominal yang ditabungkan. Nah untuk celengannya ini itu apa tadi itu ya, yang sekatnya itu harus pas di bolongannya ketika kalian ngunci supaya dia kekunci. Kalau nggak pas dia bakal tetap kebuka kayak gitu. Habis itu udah deh, kuncinya tinggal dicabut dan celengan kalian bakal aman, nggak bakal bisa ada yang malingin kayak gitu. Nah jadi itu tadi ya 5 tips menabung yang bisa bikin kalian lebih merasa menabung itu menyenangkan dan mudah. Sebenarnya sih masuk di 6 ya, yang terakhir tadi tuh nabung yang dengan target nominal, tapi aku anggapnya 5 aja lah karena kurang lebih sama aja ya kan. Nah jadi teman-teman tinggal pilih mau nabung sesuai nominal, nabung dari angsuran belanja, nabung
dipakai tracker tabungan atau nabung seperti sinking fund, atau bikin target menabung nominalnya berapa di celengan-celengan yang mudah dilihat atau yang ada kuncinya supaya nyaman nanti ketika mau ngitung ulang. Jadi sebenarnya nabung itu nggak susah-susah banget, nggak harus tentang nominal yang besar, tapi yang penting kita bangun dulu habit menabungnya supaya kita terbiasa menabung. Jadi kalau teman-teman udah biasa nabung yang kecil-kecil dulu, nanti lama-lama dengan sendirinya akan ingin menambah tabungannya jadi yang lebih besar lagi. Jadi supaya lebih bersemangat lagi nabungnya, jangan sampai bosan. Jadi jangan pernah nganggap nabung itu menyusahkan, tapi jangan juga berhutang untuk menabung. Itu yang selalu aku ingatkan ke teman-teman. Nah, jadi semoga video tips menabung ini bisa ngebantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa jadi jauh lebih rajin menabungnya, semoga bisa capai target yang diinginkan, dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.